Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk saudara-saudari sekalian. Pada kali ini mata kuliah pengantar manajemen akan saya sampaikan supaya bisa memahami, sehingga kalau membaca juga mengetahui maksudnya. Judulnya Sejarah Konsep Dasar dan Perkembangan Manajemen. Yang pertama, kenapa kok yang ditampilkan itu definisi teori. Teori ini kalau saudara cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya seperti yang saudara lihat di slide itu ya. Jadi penelitian dan penemuan. Kemudian ada juga penyelidikan eksperimen yang menghasilkan fakta, ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi. Jadi kalau saudara-saudari sekalian di pekerjaan itu mendengar, itu kan cuma teori aja. Nah, itu keliru. Justru teori itu asal mulanya dari penelitian dan penemuan. Jadi bukan ngawur di belakang meja, ngarang. Bukan seperti itu ya. Jadi ada penelitian dan penemuan, kemudian eksperimen yang menghasilkan fakta, ilmu pasti. Terus kenapa kok ada orang yang bilang, itu kan cuma teori. Kemungkinan ada orang lain yang mengambil teori tidak sesuai dengan permasalahan di lapangan. Contohnya seperti ini. Kalau obatnya sakit kepala, ya jangan minum obat sakit perut. Kalau obat sakit kepala, ya minumnya obat sakit kepala. Jadi sama, sesuai. Obat sakit kepala karena untuk sakit kepala, sakit perut ya karena sakit perut tadi minum obat sakit perut. Jadi harus sama. Kadang-kadang orang yang nggak ngerti mungkin karena kuliahnya tidak masuk ya, atau tidak memperhatikan, sehingga dia langsung ngawur ambil teori, tidak disesuaikan dengan keadaan di lapangan, sehingga para pelaku di lapangan itu menilai orang ini teorinya seperti ini, ternyata tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, akhirnya seperti itu karena salah ngambil teori. Padahal semua teori itu benar ya. Semua teori itu benar, tinggal cocoknya itu ditempatkan pada saat kondisi dan masalah yang seperti apa. Nah, itu tujuannya kuliah itu supaya tahu teori ini cocoknya digunakan di permasalahan yang seperti apa. Teori A di permasalahan seperti apa. Teori B di permasalahan kondisi lapangan yang seperti apa. Jadi tidak ngawur, harus dicocokkan dulu. Ini teori sama keadaan di lapangan ini yang paling cocok teori yang mana. Nah, gitu loh caranya ya. Caranya seperti itu. Sehingga tidak menimbulkan pikiran negatif dari orang. Cuma teori. Nah, itu karena akibat dari kesalahan pengambilan teori yang tidak sesuai dengan permasalahan di lapangan. Padahal semua teori itu benar ya. Tinggal yang menggunakan teori itu ngerti nggak
permasalahan seperti ini cocoknya pakai teori yang mana. Nah, cocoknya itu yang bisa mengetahui Anda. Tapi kalau Anda kurang baca buku, kurang baca penelitian, ya, mungkin aja Anda taunya teori itu cuma sedikit. Ya. Jadi wawasannya harus diperluas supaya bisa tahu teori lebih banyak, sehingga kejadian di lapangan yang bermacam-macam itu tahu, oh kejadian seperti ini pakai teori ini, kejadian seperti ini pakai teori ini. Nah, beda kalau tidak punya wawasan, ya. Oh kejadian seperti ini saya pakai teori apa ya? Saya sendiri tidak membaca, tidak pernah membaca, tidak pernah memperluas wawasan, ya. Jadi tidak bisa menyelesaikan persoalan akhirnya seperti itu, ya. Ini selanjutnya di sejarah dan perkembangan, ya. Jadi manajemen itu sejak manusia berada di bumi disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau zaman purba itu membuat alat dari batu untuk merealisasikan tujuan hidupnya, ya. Kalau zaman modern sekarang itu tidak menggunakan alat-alat dari batu seperti zaman dulu, tapi menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk apa? Untuk merealisasikan tujuannya. Setiap orang kan pasti punya tujuan. Tempat kerja Anda juga punya tujuan, ya. Kemudian itu ada teori manajemen ilmiah, kemudian ada teori manajemen klasik, ya. Ada pendekatan hubungan manusiawi, pendekatan manajemen modern, pendekatan kontingensi, ya. Itu berkembang. Nah, jadi menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan, sehingga muncul teori manajemen ilmiah, klasik, pendekatan manusiawi, pendekatan modern. Nah, itu muncul karena tuntutan kondisi di lapangan. Nah, itu kalau teori manajemen ilmiah itu ada yang namanya batas usia pekerja, jam kerja, kemudian spesialisasi pekerjaan. Nah, kalau di perusahaan pesawat terbang itu biasanya ada spesialis, ya. Spesialis yang menangani mesin, spesialis yang menangani pelayanan, spesialis yang menangani konsumsi, spesialis yang menangani kargo. Nah, jadi tugas sendiri-sendiri. Itu sudah ada dulu teori manajemen ilmiah itu yang menemukan Charles Babbage, ya. Kemudian efisiensi waktu, nah, itu ada banyak juga. Taylor itu ternama